yaitu ada yang disebut dengan koefisien korelasi Range-Spearman. Yang muncul ya ini. Ya, jadi bedanya dengan yang kemarin gitu ya, dengan yang koefisien korelasi Pearson. Untuk koefisien korelasi Range-Spearman ini kita gunakan apabila kita ingin mengetahui atau mengukur keeratan hubungan antar dua variabel yang skala pengukurannya itu minimal ordinal. Ya, kalau kata-kata minimal berarti paling rendah gitu ya. Paling rendah itu ordinal. Artinya jika lebih tinggi dari ordinal, yaitu interval rasio, itu bisa juga gitu ya. Jadi keunggulannya atau bedanya dengan yang Carl Pearson kemarin, kalau Carl Pearson kemarin hanya bisa kita gunakan untuk data yang berupa angka saja. Dia interval dan rasio saja. Nah, kalau di Range-Spearman ini, selain untuk data interval, bisa juga kita gunakan untuk data ordinal, gitu ya. Itu makna dari minimal ordinal. Artinya ordinal bisa, interval ya bisa, ordinal, rasio bisa, gitu ya. Nah, tapi di sini ordinal, mungkin kalau Anda lupa bisa diingat kembali skala pengukuran ordinal itu seperti apa ya. Ya mungkin intinya saja bahwa ordinal itu skala pengukurannya itu di dalamnya itu ada mengukur tingkatan, ada tingkatan. Artinya ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi gitu ya. Jadi ada tingkatannya. Itu ordinal. Nah, jika datanya seperti itu, walaupun dia bukan angka gitu ya, variabelnya variabel kualitatif bukan angka, tapi dia menunjukkan tingkatan gitu ya, maka itu sudah bisa kita gunakan Range-Spearman ya. Nah, adapun rumusnya, di sini ada dua rumus. Rumus yang pertama, yang ini, RS sama dengan, nah ini simbolnya, RS itu Range-Spearman ya. Jadi koefisien Range-Spearman itu disimbolkan dengan RS, ya hanya membedakan saja. Jadi sebenarnya simbol umum dari koefisien korelasi itu R kecil ya. Nah, di sini untuk menunjukkan dia Range-Spearman maka RS korelasi Spearman gitu ya. Rumusnya 1 min 6 kali D sigma D kuadrat, jumlah dari D kuadratnya, dibagi, yang dibagi itu hanya 6 sigma D kuadrat, tidak termasuk satunya ini gitu ya, dibagi dengan N kali N kuadrat min 1. Ini rumus pertama ini bisa kita gunakan jika data ini tidak ada data tie. Itu artinya tidak ada data yang sama, tidak ada data yang kembar. Jadi setiap angka datanya itu beda-beda. Nah, maka menggunakan data ini, rumus ini. Tapi kalau data kita itu ada data tie, data kembarnya, ada data kembar, maka kita gunakan rumus yang kedua. Yaitu ini RS sama dengan sigma X kuadrat ditambah dengan, oh ya di sini tuh X bukan X seperti biasa, bukan XI besar biasanya ya. Nah, ini saya bedakan, di sini itu X kecil kuadrat. Ya sebenarnya sama-sama pakai I juga ya kalau mau lengkapnya. Ditambah dengan sigma Y kecil kuadrat. Dikurangi dengan sigma D kuadrat. Nah, sigma X kecil kuadrat dan Y kecil kuadrat ini ada rumusnya lagi gitu ya. Jadi harus dicari lagi. Jadi bukan jumlah dari XI biasanya gitu ya. Bukan dari jumlah dari variabel X-nya, bukan ya. Tapi ada diproses dengan rumus lagi. Dikurangin sigma D kuadrat dibagi dengan 2 dikali, ini 2 dikali ya akar dari sigma X kecil kuadrat. Jadi bukan pangkat 2 ini, bukan akar pangkat, tapi 2 dikali gitu ya, sigma X kecil kuadrat dikali sigma Y kecil kuadrat.
di mana di sini kita harus cari tadi sigma X kecil kuadratnya, rumusnya ini sama dengan N pangkat 3 dikurangin N pangkat 3 ya, dikurangi dengan N saja, dikurangi dengan TX. Apa itu TX? Nah, TX itu adalah ini, nilai T. T sama dengan sigma TI pangkat 3 dikurangin TI. Apa itu TI? Kecil, oh ini T besar gitu ya, T besar. Ini T besar TX sama dengan TY sama ya sebenarnya rumusnya. Begitu juga untuk ini, sigma Y kecil kuadrat sama dengan N pangkat 3 dikurangin N dikurangin TY. Nah, rumusnya sama, T itu. Mau TX, TY rumusnya ini. Ini adalah nilai, kita memproses nilai yang kembarnya, yang samanya. Kan kalau rumus pertama ini kita hanya butuh sigma D kuadrat. Apa itu sigma D kuadrat? Gitu ya. Nah, D itu adalah selisih dari Rx range dari X dikurangi dengan range Y. Nah, di sini. Nah, sedangkan untuk data TAI itu ada dihitung lagi nilai data kembarnya, yaitu TX ini. Nah, di mana rumusnya sigma TI pangkat 3 itu adalah frekuensi dari masing-masing data yang sama. Jadi yang samanya tuh nilainya berapa, misalnya data XI, nah berapa TI-nya, berarti yang kembarnya saja itu ada berapa. Itu ini TI. Nah, jadi dibedakan dengan FI. Kalau FI mah semua gitu ya, semua data itu dihitung frekuensinya. Nah, kalau di sini hanya menghitung yang kembarnya saja, data kembarnya itu disimbolkan dengan T itu ya. Rumusnya ini tadi, kita cari dulu frekuensi dari data yang kembar atau data yang sama ya, data kembar itu. Nah, jadi rumusnya ini hanya 2 saja. Jadi kalau datanya tidak ada yang data sama, maka ini. Jika ada yang sama, maka kita cari dengan rumus kedua, di mana harus diproses dulu nyari ininya, masing-masing ini. Ya. Mungkin saya hanya memberikan satu contoh saja untuk yang data kembar ya. Tapi proses awalnya itu sama, mau yang kembar, mau yang tidak gitu ya, prosesnya sama. Kalau melihat kan rumus untuk yang data tidak ada yang data kembarnya, yang rumus pertama ini itu lebih sederhana ya, yaitu kita hanya mencari nilai sigma D kuadrat yang akan dicari juga di RS. Maka dari itu untuk rumus pertama tidak saya berikan contoh ya, tinggal mengikuti saja ya, sama dari yang ada data kembarnya, kita hanya sampai mencari sigma D kuadrat. Sedangkan kalau mencari yang data kembar itu lumayan panjang ya. Ya, kita lihat contohnya. Ini contohnya. Dari 6 orang pegawai SBP, ingin dilihat hubungan antara tingkat pendidikan dengan conduitnya. Conduit itu dedikasinya gitu ya, dedikasinya terhadap ya kantor, terhadap instansi itu ya. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, misalnya ini subjek kita, orangnya gitu ya. Ada Ali, ada Yuda dan seterusnya. Untuk Ali pendidikannya SD, SMP misalnya. Untuk conduitnya dia cukup. Kemudian subjek kedua kita Yuda, pendidikan dia SD, conduitnya baik. Ada Atin, pendidikannya SD, conduitnya baik. Kemudian ada Bambang, pendidikannya SMP, conduitnya baik sekali. Tono ada pendidikannya SMA, conduit dia baik ya. Kemudian ada Amina, perguruan tinggi, conduitnya cukup. Nah, kita ditanyakan ya soalnya ini adalah seberapa besar keekatan hubungan pendidikan pegawai dengan conduit pegawai tersebut. Jadi ingin mengetahui nilai koefisien korelasinya gitu ya. 5
mengetahui keeratan hubungannya seperti apa antara dua variabel ini. Di sini ada dua variabel, tingkat pendidikan dan conduitnya. Ingin mengetahui apakah ada hubungannya, seberapa besar hubungannya antara pendidikan dengan conduit ini. Nah, berarti kita gunakan koefisien korelasi. Hanya korelasi apa? Kita lihat data di sini. Untuk pendidikan ini dia ada tingkatan ya. SD lebih kecil, SMP lebih tinggi lagi, SMA lebih tinggi lagi gitu ya, dan seterusnya. Begitu juga untuk conduit. Dari rendah cukup, baik sekali, itu ada tingkatannya. Maka karena dia merupakan skala pengukuran ordinal ya, karena ada tingkatan, ya, karena skala pengukurannya ordinal, maka kita bisa menggunakan untuk menyelesaikan kasus ini dengan menggunakan koefisien korelasi Rein-Spearman. Ya. Maka yang pertama ya seperti biasa kita misalkan karena di sini korelasi ya, hanya korelasi saja, maka bebas mau yang mana saja. Ya. Di sini saya misalkan pendidikan itu sebagai variabel X-nya, sedangkan conduit sebagai variabel Y ya. Ini datanya sudah saya masukkan. Ya, di sini mungkin pendidikannya saya ganti saja dengan variabel X ya. Sedangkan conduitnya lebih saya misalkan sebagai variabel Y. Ya. Maka langkah pertama kita lihat di sini untuk menentukan rumusnya. Ada data yang sama atau tidak? Di variabel X kita lihat. Di variabel X ini ada data yang sama, yaitu SD. Sama ya. Kemudian SMP juga sama. Maka karena ada data yang sama, data kembar, ada tie gitu ya, maka kita gunakan rumus yang kedua ya. Begitu juga yang Y-nya ya. Ini ada yang sama, baik, ada yang baik lagi, sama, cukup gitu ya. Jadi kita gunakan yang rumus kedua gitu ya. Nah, setelah menentukan rumus, maka kita lihat. Saya perlihatkan dulu rumusnya. Ya, di sini ya, kita butuh nilai-nilai ini. Kita butuh yang pertama itu sigma D kuadratnya. D kuadrat itu apa? Yaitu ini. Kita cari nilai D-nya dulu, yaitu Rx dikurangin Ry, yaitu rank dari X dengan rank dari Y. Rank itu apa? Rank itu adalah ranking. Ranking dari X, ranking dari Y. Ya. Nah, untuk ranking di sini karena ada yang sama ya. Kalau misalnya tidak ada yang sama sih, langsung aja kita urutkan saja gitu ya. Tapi nggak usah diubah posisi, tapi dikasih nomor urutnya aja gitu ya. Tapi karena di sini ada yang sama, maka saya buatkan dulu rankingnya itu di sini sampingnya aja, bahwa yang rendah dulu ya, rendah itu SD ya. SD ini nomor urutnya 1, paling rendah ya, dari rendah ke 1, kemudian ada SD lagi, jadi dia nomor urut 2 gitu ya. Jadi seperti membuat ranking gitu ya, membuat ranking ya, ranking kelas lah sama gitu ya. 2, terus setelah itu tingkat 3, nomor urut ketiga yaitu SMP, ada lagi SMP-nya 2, yang keempat. Jadi di nomor urut dikasih nomor urutnya.
Kemudian tingkatan berikutnya SMA. Kaki ke 5. Kemudian terakhir ke 6. Ini nomor urut untuk yang X. Nah, karena kan ini ada yang sama ya. SD sama. Ya tentu dia kan iri lah gitu ya kalau di kenyataan itu ya. Kenapa bukan saya yang kedua? Kenapa bukan saya yang pertama gitu kan? Nah, maka di sini tuh untuk mencari rankingnya itu diambil nilai kata-katanya. Yaitu caranya kita lihat ya dari yang awal. SMP itu kan ada 2, yaitu nomor urut 3 dan nomor urut 4 ya. Dia itu ya. Maka di sini kita hitung nilai kata-katanya, yaitu 3 tambah 4 ya, dibagi 2. Karena ada 2 maka dibagi 2. Jadi diambil nilai kata-katanya, kata-kata rankingnya jadi itu ya. 3 tambah 4 itu 7 ya. 7 dibagi 2 3,5. Nah, maka rankingnya ini 3,5. Untuk yang SMP. Jadi yang SMP ini 3,5. Itu. Jadi dikatakan disamakatakan rankingnya tuh ya. Nah, kalau dia tidak ada yang kembar, rankingnya itu ya sesuai nomor urut ini. Tapi karena dia ada yang kembar, maka kita ambil nilai kata-kata dari ranking itu gitu ya. Kemudian di sini SD ini juga ada yang sama, yaitu nomor urut 1 dan nomor urut 2 gitu ya. Jadi 1 tambah 2 3. 3 bagi 2 1,5. Maka untuk SD 1,5. SMA hanya ada 1, maka sesuai 5. PT hanya ada 1, berarti dia nomor urutnya 6 sesuai ya gitu. Berikutnya yang Y, kita cari RX-nya, maka kita urutkan dulu. Yang paling rendah itu cukup ya. Cukup. Maka cukup itu nomor urut 1. Kemudian ada cukup lagi, maka dia nomor urut 2 ya. Baik sekali. Kemudian saya kecil dulu. Kemudian setelah cukup baik, berarti baik nomor urut 3, kemudian ada lagi baik nomor urut 4, kemudian jadi seperti meranking, seperti mengurutkan, tapi nggak usah diubah posisi ya, jadi dikasih nomor aja. Kemudian 5, yang terakhir 6. Nah, gitu ya. Kita lihat di sini ada yang sama ya, ada data kembar, ada tainya. Maka harus kita hitung kata-kata dari data kembar itu ya, nilai nomor urutnya, rankingnya, yaitu cukup itu 1 sama 2, berarti 1 tambah 2 3 bagi 2 1,5. Maka untuk cukup ini 1,5. Maka jika ada cukup, maka ini rankingnya sama gitu ya. Nah, kemudian baik ini ada 3, maka kalau 3 itu 3 tambah 4 tambah 5 gitu ya. 3 tambah 4 tambah 5 berapa tuh? 7 tambah 5 12 ya. 12 kita bagi, karena ada 3 maka dibagi 3. 12 bagi 3 4 ya. Berarti ranking untuk baik ini dia 4. Jadi kalau ini baik 4, ini baik 4.
terakhir, baik sekali hanya ada satu berarti sesuai, yaitu 6. Ya, kita udah dapat nilai Rx, Ry. Kemudian kita cari nilai D-nya. D itu tadi rumusnya, Rx kita kurangin dengan Ry, yaitu 3,5 dikurangin 1,5. Nah, 2 ya. 2. Kemudian 1,5 dikurangi 4, dikurangin ya, 1,5 dikurangi 4 minus ya, minus 2,5 ya. Ini sama, 1,5 dikurangi 4 sama ya, minus 2,5. Kemudian 3,5 dikurangi 6, minus juga ya, minus berapa? Kan ya, 2,5 juga. Kemudian 5 dikurangi 4, 1. 6 dikurangin 1,5. Berapa tuh? 4 ya, 4,5 ya. Ya, 4,5. Ya. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah sigma D kuadrat, maka kita cari, buatkan kolom D kuadratnya. Berarti 2 kuadrat 4. Kemudian minus 2,5 kuadrat ya, kalau minus berarti jadi plus positif ya. 2,5 kuadrat yaitu 6,25 ya, 6,25 ya, hitung lagi ya, bisa salah. Sama ya, 6,25 sama. Kemudian 1 kuadrat 1. Kemudian 4,5 kuadrat 20,25 itu. 2, ya. Nah, sekarang kita jumlahkan yang D kuadratnya saja, karena yang kita butuhkan ini akan dijumlahkan. Ya, totalnya 44 ya. Tuh ya, 44 ya. Selanjutnya nilai, nah kalau yang tidak ada tai itu sampai sini, tapi kalau kita ada tai, maka kita proses untuk yang tainya nih, kita buatkan kolom bantu lagi untuk mempermudah juga. Ya, yaitu kita pisahkan sekarang yang kembarnya saja. Kita lihat variabel X itu, data yang kembar itu ada 2, yaitu SD sama SMP. Maka kita tuliskan yang kembarnya itu SD dan SMP. Ya. Nah, sekarang kolom berikutnya TI. TI itu berapa banyaknya data yang kembar itu. Ya, kita lihat SD. SD ini ada 2, maka TI-nya 2. SMP. SMP untuk variabel X itu ada 2 juga. Jadi TI-nya 2. Maka kemudian, nah sedangkan di rumus tadi, yang T, saya tunjukkan dulu ya. Nah, rumus T itu sigma TI pangkat 3 dikurangin TI. Berarti
cari nilai TI pangkat 3 dikurangin TI. Saya buatkan juga di dalam bentuk kolom untuk lebih mudah saja gitu ya, diperjelas. TI pangkat 3 berarti 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, 2 kali 2, 4 kali 2 lagi ya, 8 ya. 8 dikurangin 2 berarti 6 ya. Kemudian yang SMP ya, kebetulan TI-nya sama ya, pasti sama ini hasilnya 6 juga ya. Maka kita jumlahkan sekarang, di bawah kita jumlahkan 6 tambah 6 12 ya. Nah sekarang yang Y-nya, variabel Y-nya kita pisahkan juga, yang kembarnya saja. Yang kembar itu ada cukup sama baik ya. Berdasarkan urutan ini. Cukup sama baik. Nah kita lihat TI-nya sekarang. Berapa banyaknya yang cukup? Cukup ini ada 1, 2. Berarti TI-nya 2. Yang baik ini ada 1, 2, 3. Berarti TI-nya 3. Dan kita cari nilai TI pangkat 3 min TI-nya. 2 pangkat 2 ya pasti sama dengan yang ini ya, 6 ya. Kemudian 3 pangkat 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3 lagi, 27 ya. 27 dikurangin 3. 24 ya. Kita jumlahkan sekarang ini jumlahnya. Karena kita butuh sigma TI pangkat 3 min TI tadi ya. Jadi 6 tambah 24 30 ya. Jadi TX-nya itu adalah 12, TY-nya adalah 30. Kita masukkan ke rumus tadi. Jadi TX-nya tadi 12, TY-nya tadi kita punya 30. Rumusnya saya tuliskan kembali. Sekarang kita cari dulu nilai sigma X kecil kuadratnya. Yaitu rumusnya sama dengan N pangkat 3 dikurangin N. Langsung aja sambil ya. N pangkat 3. N kita, banyak data kita tadi ya. Yaitu ada berapa? Ada 6 orang ya. Ya, ada 6 orang. Jadi N 6 pangkat 3 dikurangi 6 N ya, dikurangi TX kita tadi 12 dibagi dengan 12. Nah 12 yang pembaginya ini sudah konstanta itu ya, sudah rumusnya. Jadi bukan TX tapi konstanta. Kemudian ya kita hitung 6 pangkat 3 berapa? Dikurangin 6 dikurangin 12 berapa hasilnya? Berapa? 198 dibagi 12. Sekarang 12 ada 16,5. Itu sigma X kecil kuadrat. Sekarang cari sigma Y kecil kuadratnya. Rumusnya sama, hanya beda di TY-nya saja. Jadi 6 pangkat 3 dikurangi 6 dikurangin TY kita, yaitu 30. Ya, silakan dihitung. 6 pangkat 3 tadi berapa? Dikurangi 6 dikurangin 30 sekarang. Ibu. Ya, bisa 186. 186. Betul lah, 6 pangkat 3. 180 ya, 180 harusnya.
180. Jangan lupa dikurangi 6 tadi ya. 180 dibagi 12. 15. 15. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus RS. Koefisien korelasinya yaitu sigma X kecil kuadratnya. Itu tadi 16,5. 16,5 tambah sigma Y kecil kuadratnya. 15 ya, yang barusan ya. Dikurangin sigma D kuadrat. D kuadratnya yang ditadol tadi. Tabel tadi 44 ya. Dibagi dengan 2 akar dari sigma X kecil kuadratnya 16,5 dikali sigma Y kecil kuadratnya yaitu 15. Silakan dihitung. 16,5 tambah 15 itu 31,5 dikurangin 44. Berarti minus ya. Minus berapa? 31,5 dikurangi 44. Ya, maka 12,5. Kemudian dibagi dengan 2 dikali, berarti kita selesaikan dulu itu ya, yang di akarnya ya. Jadi 2 dikali dengan akar dari 16,5 dikali 15. Berapa? 16,5 kali 15. 247,5. Nah, itu dulu ya. Satu persatu aja kita ini kan proses dulu. Nah, sekarang kita selesaikan yang ada di dalam kurungnya, dalam kurung akarnya, yang di dalam akarnya ini, akar dari 247,5. Koma 721. 15,732. 15,732. 32. Oh, 3. 32. 732, Bu. 732. Ya. 15,732. Oke. Sekarang kita kalikan dengan 2. 2 dikali 15,732. 31,5. 464 ya. Ya, 31,464 betul ya. Nah, terakhir kita bagi min 12,5. Min 12,5 kita bagi dengan 31,464. 0,397.
nilai koefisien korelasi kita min 0,397 ya. Kita interpretasikan seperti hal kemarin itu. Maknanya yaitu artinya bahwa korelasi atau hubungan ya, hubungan antara variabel kita pendidikan gitu ya, antara pendidikan dengan konfliknya itu adalah, kita lihat dari tandanya dan angkanya berdasarkan kriteria Goldfart kemarin itu masuk ke kategori kedua ya, yaitu kecil atau lemah ya, yaitu kecil atau lemah dan dilihat dari tandanya dia minus itu menunjukkan hubungannya terbalik ya, dan hubungannya terbalik artinya apa? Artinya bahwa semakin apabila atau semakin tinggi mana ya atau semakin tinggi pendidikan semakin rendah konfliknya atau sebaliknya semakin kembalikannya ya, semakin rendah pendidikan semakin tinggi konfliknya ya. Itu makna dari nilai koefisien korelasi Karl-Pearson Spearman yang kita peroleh. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada. Jelas ya, ini sudah ya, sudah dicatat, sudah atau kalau masih screenshot sudah. Untuk latihan soalnya saya tampilkan ini untuk latihan soalnya. Ya, ini latihan soalnya. Seorang kepala bagian ingin mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dengan konflik yang sama. Hanya ini untuk data yang diambil itu ada 8 karyawan ya, PT Sejahtera. Nah ini ya,
Ini subjek kita yang kita amati, ada kannya, ada mita, dan seterusnya. Kemudian ya pendidikan masing-masing si subjek tersebut yang kita amati tersebut ya, ini konfliknya. Ya, variabelnya berjalan sama ya. Silakan Anda coba. Nanti kita yang sudah mungkin bisa raise hand seperti biasa. Mungkin saya bagi beberapa orang ya. Mungkin yang pertama mengisi tabelnya dulu. Satu orang berarti sampai menghasilkan nilai sigma D kuadratnya. Satu orang, kemudian satu orang itu menghasilkan nilai TXT-nya. Kemudian satu orang lagi sampai mencari nilai sigma X kuadrat sampai sigma Y kuadrat sampai RS ya. Jadi 3 orang saja. Ya, 3 orang ya. Silakan yang sudah sampai interpretasi juga ya. Nantinya yang terakhir ya, sampai interpretasi. Ya, 3 orang saja ya. Silakan yang sudah nanti ya, silakan dirasanya. Ambil saya sambil absen. Ahmad Ziyad. Ahmad Ziyad nggak ada ya? Alfani. Alfani. Alfani izin Ibu. Oh, izin. Hadir Ibu. Oh, ada. Oh. Ada ya. Anggi. Hadir Bu. Ashifa. Hadir Ibu. Ayu. Hadir. Davansyah. Ada ya. Jeffrey. Hadir Bu. Delima. Hadir Ibu. Diandra. Hadir Ibu. Diva. Hadir Ibu. Dimas. Tadi Diva ada. Dimas. Oh, kecilnya soalnya. Angelita. Hadir. Fahris. Hadir Bu. Faiz. Hadir Bu. Ikrar Valentina. Nggak ada. Ikrar izin Bu, masih di perjalanan katanya. Kemudian Ilma. Nggak ada. Indra. Hadir Ibu. Ibu untuk Ilma izin Ibu. Ilma izin. Indriani. Gak ada keterangan Ibu. Nggak ada. Hoirudin. Hadir Bu. Ya. Muhammad Fauzi. Hadir Bu. Muhammad An-Nazril. Hadir Bu. Nabila. Hadir Bu. Najma. Hadir. Natasha. Nisa. Hadir Ibu. Rahayu.
Rahayu. Hadir Ibu. Oh, ada. Regita. Hadir Bu. Hadir. Rifki hadir Bu. Siapa? Belum, Rifki belum.